Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang berkata, "Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya." Saya ingin mengajak merenungkan misteri agung, pewahyuan atau pernyataan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sabda Tuhan tadi mau menunjukkan bahwa kita hanya mengenal Bapa karena Anak, karena Kristus. Karena Tuhan Yesuslah berkenan menyatakan Bapa kepada kita. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Sebenarnya sabda yang lebih lengkap itu Yesus katakan begini, "Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya." Itu menunjukkan bahwa Allah Bapa yang kita sembah, Allah Bapa yang telah bersabda dalam perjanjian lama kepada umat Israel, Allah Bapa yang biasa disebut Yahweh Allah Israel, yang mengutus Abraham, yang menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang membebaskan umat Israel melalui Musa dari Mesir dan membawa umat Israel kembali ke tanah terjanji. Allah yang juga memanggil para hakim dan kemudian memanggil dan memilih Daud sebagai raja, dan dalam seluruh sejarahnya Yahweh Allah Israel inilah yang menuntun bangsa Israel. Nah, kepada Yahweh Allah Israel inilah Yesus Kristus Tuhan kita itu memanggil Bapa, dan kita pun memanggil Yahweh Allah Israel menjadi Bapa karena Kristus dan berkat Kristus, dan hanya melalui Kristus. Kristus sebagai Sang Anak, Sang Putra, satu-satunya yang mengenal Bapa. Maka dikatakan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Misteri ini bukan hanya permainan kata dalam istilah tadi, tapi benar-benar misteri yang ada, yang kita imani betul sebagai realitas. Bagaimana Bapa, Putra dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita imani adalah Allah yang menyelamatkan kita. Nah, kalau sekarang ini kita sudah menjadi umat Kristiani yang percaya kepada Kristus, itu melulu adalah anugerah, karena Kristuslah yang membuat kita mengenal siapa Bapa. Tetapi kita pun mengakui dan mengimani Kristus juga karena Bapa. Dengan Roh Kudusnya membuat kita percaya kepada Kristus, Sang Putra, Sang Anak. Dan kalau tadi Tuhan Yesus berkata tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya.
Berarti seluruh iman pengakuan kita kepada Bapa, Putra, Roh Kudus yang biasa kita nyatakan melalui doa kita, melalui tanda salib kita, dalam syahadat kita menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu hanya karena berasal dari Allah sendiri. Karena Kristus, Sang Putra Anak, berkenan menyatakannya. Ini yang mau saya ajak untuk dibawa dalam adorasi. Sebab misteri Allah Tritunggal, pemahaman siapa mengenai Allah, iman kepada Allah Bapa yang kita kenal melalui Kristus, semua hadir dan juga dibuat masuk bagi kita untuk misteri Allah ini melalui Ekaristi Maha Kudus. Dalam perayaan Ekaristi kita merayakan dan bahkan menyambut misteri kesatuan Bapa, Putra, Roh Kudus itu yang hadir dalam rupa roti, tubuh Kristus yang menghadirkan Bapa dan Roh Kudus sekaligus. Nah, kini di depan kita saat adorasi ada sakramen Maha Kudus dalam monstrans yang menghadirkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Dan kalau kita sekarang percaya, penuh iman bahwa itu adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus, ini berkat anugerah dari Bapa dalam Roh Kudus. Dan pandanglah Kristus dalam tubuhnya di sakramen Maha Kudus itu, kita sebenarnya masuk atau punya akses untuk mengenal dan memandang Bapa melalui Kristus. Ini saya angkat kembali untuk mengingatkan bahwa adorasi itu bukan sekedar saat kita memohon-memohon, dan itu memang boleh-boleh dan sangat-sangat baik. Tapi saya sering mengajak adorasi menjadi saat untuk mengagumi misteri kasih Allah Tritunggal ini. Di hadapan kita sakramen Maha Kudus, kita mengenal Bapa melalui Sang Anak, yaitu Kristus Tuhan kita dalam Roh Kudus yang hadir di hati kita. Maka marilah kita sujud menyembah Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus, sebagaimana kita menyembah kepada sakramen Maha Kudus, yaitu Tuhan Yesus yang menghadirkan Bapa dan Roh Kudus itu. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Amin.